Selanjutnya dari peserta nomor 4, Muhammad Aldi Rahman, 5 menit dari sekarang. Ini apa suara saya terdengar? Ya, bisa terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rahman. Saya berasal dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Baiklah, adapun judul dari esai saya yakni Wakaf Saham merupakan media investasi new normal dalam mewujudkan filantropi Islam 5.0, di mana Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi persaudaraan lainnya sebuah bangunan yang kokoh. Berangkat dari hal inilah Islam menganjurkan berbagi, tolong menolong, dan merasai hal yang dirasakan oleh orang lain dengan konsep filantropi Islamnya. Filantropi kepada manusia yang terpatri dalam pemberian derma kepada orang lain. Adapun kaitannya dengan Islam, yakni berupa filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bahwasanya dewasa ini adanya COVID-19 yang berdampak terhadap segala aspek. Salah satunya adalah ekonomi, di mana Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyatakan bahwasanya kemungkinan resesi ekonomi telah tercatat perekonomian Indonesia minus 5,34 pada konsumsi dan minus 8 pada investasi. Sehingga pemerintah meresponnya dengan new normal, di mana new normal ini merupakan suatu konsep penyesuaian aktivitas masyarakat dengan kondisi saat ini. Dengan juri yang ada lagi bijaksana, namun dalam terjaan kemungkinan resesi, kebijakan new normal serta ketidakpastian ekonomi bukan berarti tidak ada solusi di dalam menghadapinya. Sebagai investasi ataupun instrumen jangka panjang, wakaf merupakan salah satu media filantropi Islam. Wakaf merupakan penahanan suatu harta seseorang untuk dimanfaatkan oleh orang lain, di mana dalil wakaf itu tersendiri terdapat dalam surah Ali Imran ayat 92 yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu mewakafkan sebagian harta yang kamu cintai. Dengan juri yang lebih bijaksana, tetapi dewasa ini media filantropi Islam telah berkembang dinamis zero, yaitu adanya integrasi masyarakat dengan teknologi. Wakaf saham merupakan wujud dari perekonomian digital serta wujud inovasi dalam perkembangan filantropi Islam. Adapun pandangan Islam itu sendiri tentang wakaf saham telah dijelaskan oleh Fatwa DSN MUI nomor 80/DSN-MUI-3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler. Artinya saham diperbolehkan di dalam wujud pembangunan negara yang berlandaskan prinsip syariah. Kemudian kenapa harus wakaf saham? Apa urgensinya dan bagaimana kebermanfaatannya? Saham itu sendiri diartikan kepemilikan atas perusahaan ataupun kebermanfaatannya didapat dari dividen ataupun capital gain. Sebagai negara penduduk Islam, maka wakaf saham memberikan potensi yang luar biasa. Setidaknya selama tahun 2019, berdasarkan Bursa Efek Indonesia, ada 408 saham syariah pada periode pertama dan 467 saham syariah pada periode kedua yang tercatat di dalam daftar efek syariah. Dengan asumsinya 209,1 juta jiwa penduduk Islam Indonesia wakaf saham disimpan nazir mencapai 209,1 miliar atau setara 2,5 triliun per tahun. Kemudian hubungan new normal dengan wakaf saham. Di tengah pembatasan aktivitas sosial, maka perkembangan wakaf saham pun berkembang sehingga sejalan dengan konsep new normal. Karena wakaf saham menggunakan sistem online, trading sistem yang akan mengelola, mengkoordinasi segala hal tentang wakaf. Di mana prosedurnya di sini adalah investor yang mau mewakafkan sahamnya atau wakif melakukan ikrar dengan anggota bursa. Opsi wakaf saham dapat mewakafkan seluruhnya ataupun hanya mewakafkan keuntungannya saja. Kemudian menunjuk nazir yang akan mengelola wakaf tersebut. Kemudian nazir berhak untuk menunjuk manajer investasi atau kembali ke sekuritas. Kemudian selanjutnya adalah kemanfaatan jangka panjang. Ada banyak sekali manfaat dari wakaf saham yang dapat disalurkan kepada objek produktif ataupun ekonomi produktif, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, masjid, dan sebagainya. Badan Wakaf Indonesia mencatat salah satu pemanfaatan wakaf adalah Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi Serang, yang merupakan rumah sakit berbasis layanan Islami, ramah duafa, dan profesional. Pun bukan tidak mungkin wakaf saham dapat memberikan kontribusi dalam upaya pergerakan ekonomi maupun peningkatan akses kesehatan dalam upaya memerangi COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah media edukasi. Di tengah perputaran ekonomi digital, wakaf saham dapat mengedukasi dan menyadarkan masyarakat dalam mencegah kehidupan yang cenderung hedonisme ataupun hanya melihat dari sisi dunia saja ataupun egoisme dalam upaya membentuk karakter masyarakat maju dengan nilai Islaminya. Kemudian selanjutnya adalah ada beberapa tantangan di dalam wakaf saham ini. Yang pertama adalah sosialisasi, di mana di sini pentingnya menyadarkan betapa pentingnya wakaf saham untuk kebermanfaatan yang didasarkan. Sosialisasi kepada
para pelaku ekonomi, masyarakat secara merata. Yang kedua adalah teknologi. Hendaknya adanya inovasi sehingga menimbulkan pembaruan terhadap wakaf saham tersebut. Ketika adanya teknologi, dalam hal ini bagaimana pengembangan sistem online dari wakaf saham tersebut, maka hal ini akan menyebabkan branding kepada wakaf saham tersebut sehingga menyebabkan ketertarikan bagi para orang dewasa ini. Yang kemudian adalah regulasi, yakni sejumlah peraturan ataupun penetapan yang akan meningkatkan kinerja wakaf saham. Salah satunya adalah dengan adanya sertifikat bagi pengelola wakaf saham tersebut atau nazar, sehingga di sini akan memberikan jaminan bagaimana pengelolaan wakaf saham tersebut dapat menjadi lebih baik, walaupun di Halo, terputus. Iya, karena waktunya sudah habis juga. Dilanjutkan kepada Dewan Juri untuk tanya jawab. Saudara Aldi dengar? Halo Aldi? Halo Aldi, bisa mendengar suara saya? Koneksinya gimana nih, Mbak? Mungkin terputus kayaknya, Pak. Sebentar. Ya, nggak terdengar Mas Aldi suaranya. maaf tadi saya terkendala jaringan, jadi terputus. Oke, sekarang sudah bisa mendengar? Bisa. Oke. Kita langsung tanya jawab ya, Mas Aldi. Boleh, Bapak. Baik. Judul Anda wakaf saham. Ya, wakaf saham. Apa bedanya wakaf saham dengan wakaf produktif? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, wakaf saham tersebut di mana kita tersebut memberikan saham kita. Sebenarnya ujung-ujungnya sama-sama produktif sih. Cuman kalau wakaf saham tersebut di mana investornya sendiri tidak mengharapkan keuntungan, tetapi lebih ke kebermanfaatan bagi orang di sekelilingnya. Tetapi wakaf produktif tersebut bagi seseorang yang mungkin lebih mengharapkan dividen ataupun capital gain. Tetapi secara mekanismenya sama-sama bermanfaat bagi orang lain. Menurut saya, Bapak. Ini sudah ada yang praktek wakaf saham di daerah Anda atau gimana kasusnya ini? Sebenarnya sudah ada sih Pak. Kalau di daerah saya sebenarnya nggak terlalu banyak. Mungkin hampir dikatakan sedikit karena sebenarnya permasalahan di sini wakaf saham tersebut brandingnya belum secara maksimal dan mungkin wakaf saham ini merupakan salah satu program dari Bursa Efek Indonesia, tetapi di sini baru berjalan mungkin lebih kurang dari 1 hingga 2 tahun, tapi di sini belum adanya hal sosialisasi ataupun peningkatan secara lebih lanjut sehingga di sini masih banyak keawaman terhadap masyarakat akan wakaf saham ini, terusnya pelaku ekonomi, di mana mereka berpikir bahwasanya wakaf saham tersebut hanya untuk orang kelas atas saja. Akan tetapi pada faktanya ketika kita ingin berwakaf saham, seseorang dari kelas menengah bahkan pun ke bawah juga bisa melakukan wakaf saham tersebut, walaupun saham terdengar sebagai salah satu hal media investasi terhadap orang golongan atas. Padahal sudah ada medianya seperti manajer investasi, di mana mereka mengumpulkan uang daripada orang kelas menengah dan ke bawah sehingga mereka melakukan investasi. Intinya kalau ada niat baik dari perwakafan saham tersebut sudah banyak. Ada prosedurnya, cuman di sini sosialisasi yang kurang, kemudian brandingnya juga, serta regulasi yang belum baik. Saya sudah punya catatan di lapangan itu. Kebetulan saya ketua BWI Kabupaten dan sudah bekerja sama dengan lembaga pengelola wakaf produktif
Tetapi betapa di lapangan susah sekali untuk mengembangkan itu. Masih belum banyak masyarakat yang tahu tentang wakaf produktif. Termasuk yang mau dikembangkan adalah melalui wakaf polis asuransi. Jadi kalau Anda pakai istilah saham, yang kami kembangkan melalui kerjasama dengan perbankan juga itu dengan wakaf polis. Tetapi sampai sekarang juga layahnya walayamut, jadi ora urip ora mati, gitu. Ndak hidup ndak mati. Jadi masih sangat masih stagnan sampai sekarang. Jadi itu pengalaman di lapangan. Makanya saya tanyakan kalau di sana sudah ada wakaf saham yang bagus pengelolaannya, lalu Anda angkat menjadi sebuah tema isi Anda pada hari ini, itu sangat menarik. Tuh, kemudian yang tadi Anda menyebut tentang ayat Al-Quran tentang wakaf. Ada nggak wakaf itu dasar hukumnya? Kalau dari sisi dasar hukum yang menyebut secara khusus tentang wakaf itu ada di mana? Sepengetahuan saya, sebenarnya saya lebih mengangkat kepada surat Ali Imran ayat 92 yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu mewakafkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan hal ini dan untuk sahamnya sendiri mungkin tidak terjelaskan lebih, atau mungkin ketidakpengetahuan saya, tapi sepengetahuan saya tidak terjelaskan lebih terperinci di dalam Al-Quran atau hadis, tetapi telah dikeluarkan oleh Fatwa MUI, di mana Fatwa DSN strip MUI nomor 80 garis miring DSN strip MUI garing miring 3 garing miring 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler ataupun bursa efek, di mana hal ini telah menegaskan bahwasanya wakaf saham tersebut merupakan hal yang diperbolehkan di dalam berinvestasi karena memiliki peranan yang cukup besar di dalam pembangunan negara yang berlandaskan prinsip syariah. Sekian, Bapak. Baik. Selanjutnya Bu Rahmini melanjutkan, monggo. Makasih Pak Panik. Mas, kondisi new normal itu adalah sebuah kompromi antara ekonomi dan kesehatan, sehingga kondisi ekonomi yang ada sekarang itu bagaimana bisa tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Itu ada sebagian menganggap seperti itu. Dengan adanya kondisi yang sekarang karena adanya COVID-19, ekonomi kita seperti yang kamu sampaikan dari Sri Mulyani bahwa pertumbuhan ekonomi kita selama kuartal 1, 2, dan 3 bahkan mengalami pertumbuhan yang negatif. Sehingga kemarin Sri Mulyani menyatakan bahwa kondisi kita sedang memasuki masa krisis ekonomi. Ya kan? Kalau ini berlanjut secara terus-menerus, kita akan menghadapi resesi. Nah, ide yang kamu sampaikan pada saat itu, pada saat sekarang mengatakan bahwa pada saat ekonomi turun berarti nilai saham turun. Sepakat. Sebenarnya kalau saham turun mungkin secara global mungkin akan turun. Cuman disinilah saya menyarankan di sini adanya sertifikat daripada Nazir tersebut, di mana di sini Nazir bertanggung jawab di dalam mengelola saham tersebut. Maksudnya di sini adalah bahwasanya ketika mengalami resesi, maka setelah resesi akan perekonomian tersebut akan bangkit. Nah, salah satu untuk membangkitkan yang tersebut adalah bagaimana kita mampu untuk memperlihatkan kepada orang luar, terusnya di luar Indonesia ataupun di Indonesia itu sendiri, bahwasanya pasar modal di Indonesia tersebut tetap bertahan. Maka dari adanya wakaf saham tersebut merupakan salah satu potensi ataupun wujud kita bagaimana cara kita untuk menunjukkan kepada pihak luar bahwasanya pasar modal kita tersebut akan bangkit dan baik-baik saja. Maka dari itu saya mengangkat dari wakaf saham tersebut karena memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ketika kita memiliki masyarakat Islam dengan banyak, ketika seseorang di sini menyatakan bahwasanya saham mereka tidak lagi laku di pasar global dan lain sebagainya, kemudian mereka mewakafkan saham tersebut ataupun mereka merasa saham tersebut berharga dan mampu untuk dimanfaatkan, maka ketika adanya pemanfaatan dari wakaf saham tersebut, kemudian adanya di sini dividen ataupun capital gain, kemudian di sini dividen dan capital gain tersebut dapat dimanfaatkan terhadap ekonomi kreatif, maka hal tersebutlah yang akan menjadi salah satu tameng bagaimana caranya kita mampu untuk Oke, sebentar. Satu, yang namanya pasar saham itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan.
Memang betul itu berarti di situ Nasib memang harus pintar. Bagaimana dia untuk menginvestasikan di saham mana. Tapi untuk kondisi yang sekarang dengan adanya COVID-19, tidak pernah ada yang paham arah saham itu kemana. Yang jelas, tren untuk nilai saham, walaupun itu adalah cenderung turun. Sepakat nggak? Iya kan? Nah, pada saat semua cenderung turun, apakah itu tidak menimbulkan problem baru pada seperti yang kamu sampaikan, bahwa setiap orang mewakafkan saham 100.000 per bulan, bisa disimpan nadir sebanyak 291 miliar per bulan, dan setara 2,5 triliun. Berarti ini akan bisa menimbulkan problem baru sebenarnya kalau menurut saya, kalau ini adalah saham ini harus dimasukkan ke pasar saham. Karena yang namanya pasar saham, kita tidak pernah bisa tahu pergerakan itu kemana, arahnya kemana, dan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Itu. Jadi yang kayak kalau saya lihat, solusi yang kamu mau tampilkan, ya bagus sih konsepnya, tapi itu menimbulkan suatu problem baru. Dan akan disayangkan pada saat potensi wakaf yang ada, yang akhirnya kalau kemampuan dari Nazir yang ada karena tidak bisa mengendalikan pergerakan harga saham, ya akhirnya malah tidak jadi bermanfaat seperti yang kamu harapkan, dengan asumsi adanya capital gain dan seterusnya, tidak akan sampai. Ya enggak? Ya bisa jadi, tapi saya yakin sih ada potensi. Oke, akan menarik sekali sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Pani. Kalau kamu memang bisa menjadi sebagai salah satu agen, artinya volunteer yang bisa menyampaikan informasi tentang itu, fakta produktif aja, saham itu bisa dalam arti yang tadi kamu sampaikan akan lebih mengena pada saat kita mau membentuk nih rumah sakit, semisal nih rumah sakit khusus untuk duafa dan sebagainya. Nah di situ siapa yang mau memiliki ikut membangun, mendirikan itu rumah sakit dengan menerbitkan saham, nah itu lebih bagus. Tapi tidak dilempar di pasar saham, karena yang namanya dilempar ke pasar saham kita tidak pernah tahu. Itu adalah kekuatan itu yang tidak bisa kita kendalikan dan akan menimbulkan problem baru pada saat yaitu. Yang harapannya semua manis, ada capital gain dan sebagainya, tapi kalau kita seperti sekarang, semua tren saham itu pasti turun. Nggak ada yang nggak. Hanya 1-2 aja yang memang naik, dan itu adalah kepintaran untuk dari siapa? Nazir, untuk pada saat dia bisa membaca pasar saham itu. Itu masukan saya mungkin. Itu ya Mas Aldi, keren. Ya. Oke, Pak Pani cukup? Oke, silakan lanjut Mbak.